Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Google Form dari langkah yang paling dasar. Untuk bisa membuat Google Form, Anda login ke dalam Gmail, kemudian diketuk menu yang ada di atas kanan ini, masuk ke dalam Google Drive. Agar terbiasa mengelola file dengan rapi, kita buat dulu folder melalui menu baru ini. Diketuk folder, kita beri nama, kemudian diketuk buat. Kita ketuk folder ini 2 kali dengan cepat, kemudian ketuk lagi baru dan diketuk Google Formulir. Google Form ini bisa difungsikan untuk banyak hal, untuk kuesioner, untuk mengumpulkan data, untuk membuat alat tes online, dan yang lain-lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membuat soal atau tes menggunakan Google Form ini. Boleh kita kasih nama dulu formnya, kemudian di bagian ini boleh dikasih topik. Misalnya kita beri nama sesuai dengan soal yang akan kita buat, di mana nantinya saya akan memberikan contoh membuat soal ini secara manual, dan soal ini sudah saya siapkan dalam file Word. Ini kita copy saja, Ctrl+C supaya cepat. Kita tempel di sini atau kita paste dengan mengetuk Ctrl+V. Kalau judulnya terlalu panjang, ini boleh kita pindahkan di tempat yang lain dalam deskripsinya di bagian sini. Anggaplah seperti ini bagian atasnya. Anda boleh mempercantik tampilan form ini dengan memasukkan banner. Kita ketuk menu ini. Anda boleh menempelkan banner atau headernya, baik menggunakan gambar sendiri ataupun menggunakan gambar yang sudah tersedia. Anda bisa memilihnya di sini sesuai dengan kategori gambar yang ada. Kita pilih salah satu saja yang ini. Kemudian kita ketuk sisipkan. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Anda boleh mengubah warna latar belakangnya dengan tampilan seperti ini. Ini hanya ada beberapa pilihan saja. Kemudian Anda boleh memilih jenis hurufnya. Di sini tersedia beberapa huruf saja. Misalnya ini kita ganti dengan huruf seperti ini. Tampilannya seperti ini. Silakan Anda pilih-pilih sesuai kebutuhan saja. Kita sudah selesai membuat judulnya. Langkah berikutnya kita membutuhkan data siswa yang akan mengikuti tes ini. Biasanya yang kita minta adalah namanya. Maka di sini kita pilih jawaban singkat. Di sini kita kasih perintah. Kita ganti dulu hurufnya supaya lebih kontras. Kembali ke yang dasar saja. Siswa nanti disuruh menulis nama lengkapnya. Ini wajib diisi. Yang berikutnya kita minta lagi siswa menulis kelas misalnya. Di sini Anda boleh memilih jawaban singkat. Artinya nanti siswa sendiri yang harus mengisinya, atau kita sediakan pilihan baik dalam bentuk pilihan ganda ataupun di dalam bentuk drop down atau dalam centang. Kita gunakan drop down saja. Misalnya pilihannya adalah kelas 7A, B. Anggaplah ada 5 pilihan saja. Ini kita buang. Kemudian silakan Anda tambahkan lagi data yang diperlukan. Setelah Anda selesai membuat bagian ini, kita bisa langsung masuk ke dalam bagian soal.
boleh Anda tambahkan menu bagian. Ini kita ketuk, kemudian di sini dikasih judul, misalnya soal penilaian akhir tahun. Di sini dikasih instruksi. Selanjutnya kita ketuk tanda plus ini. Kita akan mulai membuat soal, dan saya di sini memberikan contoh yang manual. Umumnya adalah yang manual itu kita menyiapkan dulu soal di dalam file tertentu, kemudian kita copy paste satu demi satu. Cara seperti ini adalah yang umum dilakukan, dan ini satu pekerjaan yang butuh kesabaran. Ini kita copy paste. Di sini instruksinya adalah seperti ini. Ini bagian 1. Kemudian ini adalah nomor 1. Dalam bagian ini kita bisa menggunakan jawaban kotak centang karena kebetulan hanya sedikit jawabannya benar atau salah. Kita tambah soal yang lain dengan cara mengetuk tambah, yaitu bagian yang ini. Kita paste di sini. Jawabannya adalah benar atau salah. Terus kita lakukan untuk soal yang berikutnya. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Kalau Anda membuat soal di Google Form secara tradisional seperti ini, anggap ini beberapa contoh saja. Bagian yang pertama, kemudian kita masuk ke dalam bagian yang kedua dengan perintah pilihlah jawaban yang tepat dan benar. Yang ini pun boleh kita ganti, dibuatnya jangan di bagian deskripsi, tapi di bagian ini bisa seperti itu. Selanjutnya kita masukkan soalnya. Yang bagian pertama kita salin, kita tempel di sini. Nomornya boleh Anda buang. Ini kita salin, kita copy. Ini pilihan ganda, kita paste di sini sekaligus. Nomornya boleh Anda bawa atau Anda buang. Nomor urutnya itu bebas-bebas saja. Dan seterusnya Anda selesaikan sampai tuntas tentu saja. Saya di sini hanya memberikan beberapa contoh saja. Kalau Anda ingin memasukkan gambar, misalnya untuk soal bagian ini, tinggal Anda ketuk tambahkan gambar. Boleh Anda ambil dari laptop Anda, dari kamera, ataupun melalui URL. Misalnya saya coba melalui URL, saya akan cari URL sebuah gambar. Anggaplah gambar ini yang akan saya pakai. Saya ketuk kanan, saya ketuk copy image address. Kita kembali ke form, kita tempelkan di sini, dan langsung saya ketuk sisipkan. Seperti ini tampilannya. Jika Anda akan menambahkan gambar ataupun video, Anda ketuk tambahkan, kemudian diketuk picture ini. Saya mencari gambar yang lain, misalnya yang ini. Saya ketuk kanan, di copy image address, ditempel di sini, ketuk sisipkan gambar. Ini kita hapus. Jika ingin memindahkannya, tinggal Anda tarik seperti ini. Anggaplah mau disimpan sebelum soal yang ini, kita lepas di sini. Di sini kita kasih perintah. Jika Anda ingin menyisipkan video, cukup Anda ketuk
menu ini, kemudian Anda cari linknya dari YouTube. Akan saya ambil salah satu video dari channel yang sudah saya miliki. Misal saya akan menyisipkan video ini diketuk pilih. Video ini mau disimpan di bagian mana, tinggal Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda dan disesuaikan dengan jenis soalnya. Letaknya bisa kita atur, ini diketuk, mau rata tengah ataupun mau di rata kanan, kita ambil rata tengah saja. Bagian ini kita perbaiki, harusnya ini pilihan ganda, kemudian yang ini pun pilihan ganda, ini pilihan ganda, yang ini pun pilihan ganda. Anggaplah Anda sudah selesai membuat soal. Langkah berikutnya kita masuk ke bagian setelan ini. Ini kita aktifkan, dia jadi sebuah kuis. Ini boleh Anda pilih apakah nilainya langsung muncul ataupun nanti belakangan, sesuai kebutuhan. Apakah siswa bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab? Ini boleh diaktifkan ataupun dimatikan. Siswa boleh melihat jawaban yang benar. Ini diaktifkan ataupun dimatikan. Apakah responden dapat melihat poin total sesuai kebutuhan, hidupkan atau dimatikan. Kemudian di sini bisa kita pusatkan untuk memberi poin kepada setiap soal. Kalau semua soal poinnya adalah sama, boleh Anda setting di sini. Tetapi kalau setiap soal poinnya beda-beda, ini dikosongkan. Kemudian jawaban, Anda akan mengumpulkan email, artinya siswa pun harus login menggunakan email. Dengan pembuatan soal secara manual ini, maka kita harus mengatur tata cara penilaian dalam setiap soalnya, menentukan jawaban yang benar, dan memberikan poin untuk setiap soal. Untuk soal yang ini, kita ketuk di bagian ini, kemudian diketuk kunci jawaban. Di sini diberikan poin, misalnya poinnya 2, kemudian Anda ketuk jawaban yang benar atau pilihan yang benar. Misalnya ini, selanjutnya kita ketuk selesai. Soal yang berikutnya pun demikian, diketuk kunci jawaban, dikasih poin, tentukan jawaban yang benar, diketuk selesai. Demikian seterusnya, Anda lakukan hal yang sama untuk setiap soal. Sekali lagi, pembuatan soal di dalam Google Form secara manual ini membutuhkan kesabaran di dalam pembuatannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya nanti Anda belajar cara membuat soal di Google Form ini menggunakan skrip. Video panduannya bisa Anda lihat di link deskripsi YouTube ini ataupun di bagian akhir dari video ini. Langkah terakhir yang harus Anda lakukan adalah mengetuk jawaban, agar jawaban yang dilakukan oleh siswa bisa tersimpan secara otomatis di dalam spreadsheet. Ini Anda ketuk, langsung Anda ketuk buat. Ini adalah spreadsheet, tempat penyimpanan data. Sekarang kita tes soal ini. Kita ketuk menu pratinjau. Saya isi emailnya, nama lengkap, kelas, kemudian saya ketuk berikutnya. Anggaplah ini saya sebagai siswa menjawab soal yang ada. Saya ketuk berikutnya. Kemudian ini saya pilih, saya ketuk kirim. Karena tadi menu yang ini kita aktifkan, sehingga di bagian jawaban ini akan keluar menu seperti ini, melihat tingkat akurasi jawaban.
Agar menu ini tidak muncul, maka Anda nanti boleh menonaktifkan bagian ini. Sekarang kita lihat hasilnya di dalam spreadsheet. Ini adalah skornya. Dari poin 14, tidak ada satupun yang benar. Dan ini adalah jawaban-jawabannya. Setelah Anda mengetahui tingkat kerumitan membuat soal secara manual menggunakan Google Form, sekali lagi silakan Anda pelajari cara membuat soal yang lebih praktis menggunakan skrip yang sudah kami sediakan, dan silakan Anda simak penjelasannya di dalam video bagian akhir ini atau melalui link yang sudah kami siapkan di dalam deskripsi. Selamat mencoba, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.